Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 358 sampai dengan 360. Aku tidak memahami bagaimana mungkin orang tidak mengandalkan Dia yang dapat mengerjakan segala sesuatu. Bersama Dia, segala sesuatu mungkin. Tanpa Dia, segala sesuatu mustahil. Ia Tuhan. Ia tidak akan membiarkan orang yang menaruh seluruh harapan padanya dikecewakan. 10 Januari 1935, Kamis pada petang hari. Dalam kebaktian kepada Sakramen Maha Kudus, pikiran-pikiran ini mulai menggangguku. Tidak mungkinkah semua yang aku katakan mengenai kerahiman agung Allah itu hanyalah suatu kebohongan atau suatu hayalan? Ketika aku ingin merenungkan hal ini barang sejenak, tiba-tiba aku mendengar suara batin yang keras dan jelas berkata, "Segala sesuatu yang engkau katakan mengenai kebaikanku adalah benar." Bahasa tidak memiliki ungkapan yang memadai untuk memuji kebaikanku. Kata-kata ini begitu penuh dengan kekuatan dan begitu jelas, sehingga aku rela menyerahkan hidupku untuk menyatakan bahwa kata-kata itu berasal dari Allah. Aku dapat menyatakan kata-kata itu dengan ketenangan hati yang mendalam. Ketenangan hati itu menyertai aku ketika aku menyampaikan kata-kata itu dan kemudian masih tetap menyertaiku. Damai ini memberiku kekuatan dan kemampuan yang sedemikian besar, sehingga segala kesulitan, sengsara, penderitaan, dan kematian sendiri seolah-olah bukan apa-apa. Terang ini memberikan kepadaku sekilas kebenaran bahwa semua usahaku untuk membuat jiwa-jiwa mengenai kerahiman Tuhan sangat berkenan di hati Allah. Dan dari sini muncul sukacita yang sedemikian besar dalam jiwaku, sehingga aku tidak tahu apakah di surga sana ada sukacita yang lebih besar. Oh, kalau saja jiwa-jiwa mau mendengarkan sekurang-kurangnya sedikit suara hati nurani dan bisikan, yakni bisikan-bisikan Roh Kudus. Aku katakan sekurang-kurangnya sedikit, sebab sekali kita membuka diri terhadap pengaruh Roh Kudus, Ia sendiri akan menggenapi apa yang kurang dalam diri kita. Tahun baru 1935, Yesus suka campur tangan dalam hal-hal yang paling kecil di dalam hidup kita. Dan Ia sering menggenapi keinginan-keinginanku yang tersembunyi, yang kadang-kadang sengaja aku sembunyikan dari Dia. Meskipun aku tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan dari Dia. Pada hari tahun baru, ada suatu kebiasaan di antara kami untuk menentukan dengan undian pelindung khusus bagi kami, masing-masing untuk sepanjang tahun. Pada pagi hari, sementara meditasi muncul di dalam diriku, suatu keinginan tersembunyi agar Yesus yang hadir dalam Ekaristi menjadi pelindung istimewaku sepanjang tahun ini, sama seperti tahun yang lalu. Tetapi sembari menyembunyikan keinginan ini dari kekasihku, aku berbicara dengan dia mengenai segala sesuatu
kecuali mengenai keinginan yang satu itu. Ketika kami sampai di ruang makan untuk sarapan, kami membuat tanda salib dan mulai mengundi pelindung kami. Ketika aku mendekati gambar-gambar suci, di mana nama para pelindung tertulis, tanpa ragu, aku mengambil satu. Tetapi aku langsung tidak membaca nama yang tertulis di sana, karena aku ingin bermati raga selama beberapa menit. Tiba-tiba aku mendengar suatu suara di dalam jiwaku. Akulah pelindungmu, bacalah. Aku langsung menatap tulisan pada kartu itu dan membacanya. Pelindung untuk tahun 1935, Ekaristi yang Maha Kudus. Hatiku melonjak kegirangan, dan dengan diam-diam aku menyingkir dari tengah para suster dan pergi melakukan kunjungan singkat kepada sakramen Maha Kudus. Di sana aku menumpahkan isi hatiku, tetapi Yesus dengan lembut menasihati aku supaya pada saat itu aku berada bersama para suster demi ketaatan kepada peraturan. Seketika itu juga aku pergi. Yesus, Engkau andalanku.